kembangkan. Oleh karena itu ayo kita semangat setelah pulang dari haul ini, kita perbanyak istighfar, kita banyak taubat, kita tambah ibadah kita, dan yang terpenting juga ayo kita syiarkan agama Allah dengan apapun caranya. Dengan sampean ikut hadir majlis ratib, ikut hadir majlis ta'lim, ikut acara-acara kebaikan, di situ adalah syiar. Mungkin Anda seorang diri, tapi ada orang lain yang melihat. Anda pakai songkok, Anda pakai sarung, ibu-ibu yang pakai kerudung, pakai busana muslimah, itu orang lain yang melihat, sedikit banyak akan mengambil pelajaran dari situ. Oleh karena itu, semoga hadirnya kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus mengemban menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memperjuangkan Islam. Jangan hanya kita yang salat, tapi niat tekad supaya anak keturunan kita semuanya salat. Jangan hanya perempuan istrinya yang pakai kerudung, tapi anak perempuannya, saudari perempuannya semuanya usahakan pakai kerudung, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, karena itu adalah bentuk ketakwaan hati yang paling hebat. Demikian sedikit daripada yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntakhabin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para ulama, para kiai, para penerus perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkumpul semuanya bersama, sekaligus semakin menambahkan keberkahan, dan semoga kita dengan berkumpul dengan mereka insyaallah nanti dikumpulkan juga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada seluruh aparat yang hadir, baik TNI maupun Polri, dan seluruh juga hadirin hadirat yang datang dari berbagai daerah. Tiada lain tujuan panjenengan hadir ke tempat ini untuk mendapatkan keberkahan hidup, untuk mendapatkan ketenangan hidup, karena hidup ini akan tenang kalau kita punya hubungan dengan orang-orang soleh. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebesar apapun rumah yang Anda tinggali, senyaman apapun mobil yang ditunggangi, tetap itu tidak menjamin hati ini tenang. Bagaimana dan apa caranya supaya hati kita tenang? Maka Allah sudah mengingatkan kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu informasi dari Allah. Bagi orang yang mencari ketenangan hidup, maka caranya hanya dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir itu maknanya luas. Pada saat ini kita sedang berzikir kepada Allah. Kita sedang membaca maulid, membaca salawat, memuji-muji Nabi, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah dengan sesama saudara muslim, maka inilah yang menenangkan hati kita. Makanya perbanyak dan seringlah kita untuk hadir acara-acara yang baik. Karena orang yang istiqomah hadir majlis, hadir haul, hadir acara-acara kebaikan, bisa dipastikan hidupnya
tenang. Paling tidak dia akan lebih tenang daripada orang yang tidak pernah hadir. Itu sudah kunci dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir tatmainnul qulub, hati akan tenang, akan nyaman. Maka salah alamat, salah jalan kalau ada orang mau tenang tapi tidak dengan cara zikir. Sekarang ini semua orang pengen tenang, hadirin. Gimana betul? Yang pakai narkoba kenapa? Pengen tenang. Yang minum-minuman keras pengen nyaman, pengen tenang. Yang maksiat semuanya kalau ditanya kenapa kamu berzina, kenapa kamu mencuri, kenapa kamu minum-minuman keras, pakai narkoba, semua jawabannya sama, pengen tenang. Yang mencuri pengen banyak uangnya sehingga dia tenang. Yang berzina pengen dia tenang. Yang narkoba pengen dia tenang. Pengen ngefly. Kenapa ngefly ini? Miber. Semua mengkerucut kepada pingin ketenangan jiwa. Cuman salah alamat. Dia tidak tanya kepada yang ahli. Dia tanya kepada pengedar narkoba, dikasih narkoba. Dia tanya kepada penjual minuman keras, dikasih minuman keras. Oleh karena itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, tanya sama yang tahu. Kalau enggak tahu, tanya sama yang tahu. Itu perintah Allah. Dan sebelum kita tanya, Allah sudah kasih tahu apa yang kita tidak tahu. Kalau kamu cari tenang, zikir kepada Allah. Hadir majelis-majelis semacam ini, duduk dengan ulama, duduk dengan aulia, ziarah makamnya para wali. Sekali mungkin masih belum, 2 kali mungkin masih belum, terus istiqomahkan. Nanti Allah akan memberikan ketenangan, sakinah, kenyamanan dalam hati kita. Beda sama majelis kejelekan, saudara. Kata ulama, majelis kebaikan itu mempunyai athar, mempunyai bekas. Berpengaruhnya itu kalau kita sudah sampai 40 kali duduk. Tapi kalau majelis kejelekan, bekasnya langsung sekali duduk sudah membekas. Oleh karena itu, ayo kita semangat lagi. Ini momentum kita saat ini hadir haul. Ini kalau diibaratkan adalah waktu kita ngecas HP. Ini acara-acara semacam ini adalah untuk ngecas iman kita, untuk ngecas sanubari kita, hati kita supaya tenang, supaya nyaman, duduk dengan saudara muslim, mendengarkan nasihat, mendengarkan pujian, pulang dari sini kita dalam keadaan insyirah sadar, tenang hati kita, nyaman hati kita. Sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan baterai yang full. Baterai kepada Allah, ikatan dengan Allah yang kuat. Sehingga kita akan istiqomah, menjaga sholat sunnah kita, mengerjakan sholat wajib kita, baik kepada tetangga. Kenapa? Karena kita sudah dicas dalam majelis-majelis yang baik. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum haul adalah kesempatan juga bagi kita untuk meningkatkan kembali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi untuk menenangkan jiwa kita, juga haul ini untuk mengingatkan kita agar kita semakin memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat haul tujuan utama adalah agar kita berkaca, agar kita bercermin. Kenapa almarhum al-maghfurlah Kiai Muhammad Barmawi ini kok dihauli? Kenapa? Kita ini hadir kenapa? Supaya berkaca. Beliau dulu hidup sama seperti kita. Lahir pun seperti kita lahir, makan seperti kita makan. Tapi kenapa dihauli? Karena beliau hidupnya diisi dengan kebaikan, saudara. Hidupnya diisi dengan ibadah. Dengan hadir haul ini kita bercermin. Kalau hidup saya hanya ngurusi makan, hanya kerja, tidur, makan, tidak ada ibadah, maka sama dengan al-kambingu wasapiu.
Gini betul. Sama kita dengan hewan ternak. Kalau kita hidup hanya kerja, ya, pulang, makan, tidur. Bangun lagi berangkat kerja, pulang, makan, tidur. Mati, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Seorang meninggal dunia, pekerjaannya akan digantikan orang lain. Pasangannya akan menikah, anak-anaknya akan sibuk dengan kesibukannya. Tidak ada yang menemani dia kecuali amal ibadahnya. Tapi kita melihat bagaimana yang dihauli pada pagi hari ini. Beliau sudah meninggal 43 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kita masih mengenang beliau, mengingat beliau. Bukan karena beliau orang kaya, bukan karena beliau ini orang yang punya kendaraan yang mewah, tapi karena beliau menghidupkan hidupnya dengan ibadah. Karena beliau mencetak generasi-generasi dengan ilmu. Paling tidak kalau kita tidak bisa jadi ulama, semoga anak-anak kita dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat cinta kita dengan para ulama, berkat senangnya kita duduk dengan para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Khususnya di zaman saat ini, ya, kita hidup di zaman akhir. Kenapa dikatakan zaman akhir? Karena kita sudah tidak bisa pungkiri lagi, saudara. Kemaksiatan dan kebaikan lebih banyak kemaksiatan. Orang yang ibadah dengan orang yang tidak ibadah lebih banyak yang tidak ibadah. Tapi jangan khawatir. Ini adalah justru kesempatan emas bagi kita untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memberikan informasi yang luar biasa bagi orang-orang yang di masa akhir zaman. Di saat manusia banyak yang meninggalkan ibadah-ibadah, kemudian kita tetap konsisten, tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, maka kita mendapat predikat al-ghuraba. Kita mendapatkan predikat al-ghuraba, orang-orang yang asing. Sampeyan kalau pakai songkok, pakai peci, pakai sarung di hall pantes. Tapi kalau jalan-jalan di hari biasa di luar, mungkin orang heran dari acara mana ini. Padahal ini adalah identitas Muslim. Identitas Muslim, kita lihat agama-agama lain mereka dengan bangganya pakai kalung. Mereka dengan bangganya menunjukkan. Dan itu silahkan. Maka kita sebagai umat Islam harus bangga dengan identitas kita. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan takut dihina, justru disitulah nilai tambahan kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita memakai pakaian-pakaian Islami tujuannya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu tempat, suatu kampung, suatu daerah kalau tidak ada yang menunjukkan syariat syiar-syiar Islam, maka akan didominasi oleh kemaksiatan nantinya. Ada satu orang, dia tinggal di kampung yang biasa orang anak mudanya mabuk-mabukan, saudara. Dia baru pindah tempat ke kampung tersebut. Gak mungkin dia seorang diri akan memberantas anak-anak muda yang mabuk, ini susah. Karena baru pindah satu orang lagi. Sehingga apa yang caranya? Dia kemana-mana pakai peci, pakai sarung. Keluar pakai peci, pakai sarung. Seliwar ya, muter situ, lewat sini. Kalau perlu setiap keluar dia selalu pakai sarung dan pakai peci. Subhanallah, akhirnya yang maksiat malah yang risih. Kenapa? Setiap maksiat selalu ada orang yang menunjukkan kemuslimannya, identitas Islamnya. Lama-kelamaan nggak pakai dibilangi ini justru yang mabuk-mabuk, nggak ada, saudara. Bisa sebaliknya seperti itu. Kalau tidak ada yang menunjukkan syiar-syiar Islam, tidak ada orang yang pakai kerudung, tidak ada orang yang pakai peci, maka bisa dipastikan itu tempat kemaksiatannya sangat banyak. Oleh karena itu, ayo kita hadiri haul-haul semacam ini, juga syiar yang luar biasa ini. Bagaimana banyak ribuan orang menghadiri acara semacam ini. Orang yang tidak tahu pun akan heran. Orang yang tidak tahu pun akan kagum. Bagaimana Islam di kota Tegal masih kuat. Islam di Kabupaten Tegal masih maju.
Kenapa? Masih banyak syiar-syiar Islam yang dikembangkan. Oleh karena itu ayo kita semangat setelah pulang dari haul ini, kita perbanyak istighfar, kita banyak taubat, kita tambah ibadah kita, dan yang terpenting juga ayo kita syiarkan agama Allah dengan apapun caranya. Dengan sampean ikut hadir majlis rotib, ikut hadir majlis ta'lim, ikut acara-acara kebaikan, di situ adalah syiar. Mungkin Anda seorang diri, tapi ada orang lain yang melihat. Anda pakai songkok, Anda pakai sarung, ibu-ibu yang pakai kerudung, pakai busana muslimah, itu orang lain yang melihat, sedikit banyak akan mengambil pelajaran dari situ. Oleh karena itu, semoga hadirnya kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus mengemban menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memperjuangkan Islam. Jangan hanya kita yang salat, tapi niat tekad supaya anak keturunan kita semuanya salat. Jangan hanya perempuan istrinya yang pakai kerudung, tapi anak perempuannya, saudari perempuannya semuanya usahakan pakai kerudung, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, karena itu adalah bentuk ketakwaan hati yang paling hebat. Demikian sedikit daripada yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan kepada seluruh hadirin hadirat. Jalanallahu ayyakum minal maqbulin. Semoga Allah mengabulkan semuanya yang kita kerjakan amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kepada anak istri kita untuk bisa terus memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus kita doakan juga kepada anak cucu keluarga daripada almarhum yang dihauli pada pagi hari ini, Kiai Muhammad Barmawi. Semoga Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Allah berikan kekuatan untuk bisa terus memperjuangkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, agar kita semuanya khususnya Kota Tegal, Kabupaten Tegal dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang barakah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afu minkum susul habaib ma gumna ila al amr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.